Pengen punya rumah seharga 1 miliar, tapi gaji pas-pasan. Mimpi? Eits, tenang dulu. Ini bukan video motivasi kosong. Ini adalah bedah strategi. Kita bongkar data yang mungkin aja bisa jadi jalan pintas matematis buat kalian. Coba deh kita jujur-jujuran aja. Kalau kalian nabung 3 juta rupiah tiap bulan, itu butuh 27 tahun buat ngumpulin 1 M. 27 tahun. Itu pun dengan asumsi harga rumahnya diem, nggak naik sama sekali. Gila kan? Udah jelas banget strategi konvensional itu udah nggak relevan lagi. Sekarang gimana kalau gue bilang ada sebuah peta jalan yang bahkan di-backup sama raksasa Wall Street yang bisa mengubah 3 juta per bulan itu jadi 1 miliar. Cukup buat DP atau bahkan lunasin rumah, cuma dalam 36 bulan. Penasaran kan? Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenapa mimpi ini rasanya mustahil. Terus, kita bongkar peta jalan rahasianya, cari tahu kapan waktu terbaik buat nyerok, kita hitung-hitungan, lihat blueprint eksekusinya, dan yang terakhir, aturan main baru dari OJK dan pajak di Indonesia. Siap? Langsung kita gas. Bagian pertama, mimpi yang mustahil. Kayaknya kita semua ngerasain ini ya. Gaji naiknya dikit banget, harga properti naiknya kayak roket. Jaraknya tuh makin jauh, bikin punya rumah sendiri rasanya cuma buat di angan-angan. Dan coba lihat data dari Bank Indonesia ini. Gokil. Di atas kertas, harga properti emang naik 0,83%. Tapi begitu inflasi dihitung, nilainya malah minus. Minus 1,57%. Artinya apa coba? Nabung di properti sekarang ini ibarat lari di treadmill. Capek doang, tapi nggak kemana-mana. Kita butuh kendaraan yang lebih ngebut. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya. Peta jalan rahasia 1 miliar. Dan ini penting banget ya, ini bukan sekedar feeling atau kata orang. Ini strategi yang fondasinya dibangun di atas riset dan proyeksi para pemain kelas kakap. Rencananya itu spesifik dan bisa diukur. Kita siapkan modal awal 100 juta, terus kita suntik rutin 3 juta setiap bulan. Targetnya, jadi 1 miliar dalam 36 bulan dari sekarang. Ini bukan ramalan dukun loh ya, lihat deh. Ini proyeksi harga dari ARK Invest, Standard Chartered, Bitwise. Mereka semua dengan model canggih masing-masing ngelihat Bitcoin bisa nyentuh ratusan ribu bahkan jutaan dolar. Nah, ini yang mengubah rencana kita dari sekadar harapan jadi sebuah probabilitas matematis. Dan puncaknya, ini dia. Cathie Wood dari ARK Invest, salah satu manajer investasi paling ngetop di dunia, pasang target optimis di $1,5 juta per koin. Ini gambaran potensi upside yang liar banget dari aset ini. Pertanyaan paling krusial, kapan kita masuk? Inilah rahasia terbesarnya, jendela emas pembelian. Ingat ya, kekayaan itu nggak dibuat pas semua orang lagi pesta pora. Kekayaan itu ditempa di tengah lautan darah bear market. Sinyal yang kita tunggu, salah satunya adalah death cross. Buat yang awam, ini mungkin kedengaran seram. Tapi buat kita, ini bukan sirene bahaya. Ini adalah lonceng penanda diskon besar-besaran yang udah terbukti secara historis. Seberapa besar diskonnya? Data historis bilang, setelah death cross muncul, harga bisa anjlok 52–57%. Ini ngasih kita zona belanja yang jelas banget. Area sekitar $36.000, disitulah kita pasang jaring. Dan di momen itu, pasar bakal dipenuhi extreme fear. Para retail pada panik, jual rugi. Tapi di saat yang sama, data on-chain nunjukin para paus atau institusi besar justru lagi borong barang. Ini adalah definisi transfer kekayaan yang paling gamblang. Pertanyaannya, kita mau ada di pihak mana? Oke, kita lanjut ke hitung-hitungan. Matematika versus jebakan fatal. Angkanya itu sebetulnya simple. Yang bikin rumit dan seringkali bikin gagal itu cuma satu, emosi kita sendiri. Begini perhitungannya. Dengan asumsi harga beli rata-rata di $55.000, modal awal 100 juta itu bisa dapat sekitar 0,11 BTC. Lalu, cicilan rutin 3 juta sebulan selama 3 tahun, nambahin 0,12 BTC lagi. Total di akhir periode, kita punya 0,2363 Bitcoin. Murni ya, tanpa utang, tanpa leverage. Jadi, berapa harga jual yang kita incar biar 0,2363 BTC itu jadi 1 miliar rupiah? Jawabannya, $264.494. Inilah angka sakti kita. Dan kalau kita lihat lagi tabel proyeksi tadi, angka ini masuk akal banget, sangat realistis.
Nah, ini dia jebakan fatalnya, godaan dari koin micin atau altcoin. Pilihannya cuma dua sebetulnya, Bitcoin, aset cadangan global yang jadi incaran institusi, atau altcoin yang seringkali cuma ilusi diversifikasi. Dan ujung-ujungnya modal kita malah jadi exit liquidity buat para pemodal Ventura. Jangan sampai mimpi 1 miliar kita hancur karena FOMO. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita ngomongin eksekusi. Ini adalah algoritma taktis yang dirancang khusus buat mematikan emosi dan godaan impulsif dari setiap keputusan yang kita ambil. Untuk modal 100 juta itu, haram hukumnya buat all-in sekaligus. Kita pecah jadi 4 peluru, masing-masing 25 juta. Pasang order beli bertahap di harga 58.000, 52.000, 48.000, dan 44.000 dolar. Kita main cerdas, nyicil masuknya biar dapat harga rata-rata terbaik. Aturan main lanjutannya ada 3, dan ini harga mati. Pertama, blind DCA. Otomatisasi aja pembelian 3 juta tiap bulan, tutup mata sama harga. Kedua, self-custody. Begitu beli, langsung pindahin aset ke benteng pribadi kalian, yaitu hardware wallet. Ketiga, exit strategy. Siapkan order jual di 266.000 dolar dari sekarang untuk dieksekusi pas nanti pasar dilanda keserakahan ekstrim. Terakhir, kita harus realistis. Rencana sebagus apapun harus tunduk sama aturan main di Indonesia, yaitu pajak dan OJK. Ada kabar baik nih. Mulai 2025, pengawasan kripto itu pindah dari Bapepti ke OJK. Ini bukan cuma pindah kantor, ini adalah upgrade status besar-besaran. Kripto bakal diakui setara dengan saham. Artinya, legitimasi dan kepercayaan institusional bakal meningkat drastis. Soal pajak, simpel aja, siapkan PPh final 0,21% dari nilai transaksi. Jadi, kalau kalian cairin 1 miliar, bakal ada potongan sekitar 4-5 juta. Anggap aja biaya administrasi buat mewujudkan mimpi. Nah, makanya target jual kita di 266.000 dolar, sedikit di atas target buat nutupin biaya ini. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Apakah peta jalan ini cuma mimpi di siang bolong? Atau ini adalah sebuah keniscayaan matematis yang cuma butuh satu hal dari kita, disiplin tingkat robot? Menurut kalian gimana? Ini masuk akal atau gila? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pernah kepikiran nggak? Ada sebuah kode rahasia yang dipakai raksasa-raksasa Wall Street buat memetakan pergerakan Bitcoin dengan presisi luar biasa? Dan ini gilanya. 90% dari kita, para trader, ternyata salah total cara pakainya. Alatnya tuh ada di depan mata kita, di setiap platform trading. Tapi ada satu detail kecil yang bisa jadi pemisah antara untung jutaan dolar sama rugi total. Nah, pertanyaannya sekarang, jangan-jangan Anda salah satu dari 90% itu? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kesalahan paling fatal ini ternyata sembunyi di depan mata kita, di dalam sebuah tool yang kita pikir kita udah jago pakainya, Fibonacci. Pasti udah pada familiar kan sama Fibonacci retracement, alat standar buat ngukur koreksi harga gitu kan. Tapi, dengerin ini, buat para institusi, ini tuh bukan sekedar garis di chart, ini adalah peta likuiditas. Peta tempat mereka naruh miliaran dolar buat siap-siap beraksi. Ini bukan sulap, bukan sihir, ini murni matematika. Tapi, tunggu dulu. Ada satu rahasia, satu detail super krusial yang jadi garis pemisah antara analis amatir sama pemain pro beneran. Dan di sini, sekarang kita bakal bongkar kode itu. Rahasia yang jadi SOP-nya para trader kelas kakap di Wall Street. Nah, ini dia intinya. Kesalahan terbesar kita semua, yang paling mendasar, ternyata bukan di Fibonacci-nya, tapi di cara kita ngelihat harga. Semuanya cuma soal satu hal sepele, pilihan skala di chart Anda. Jadi, siap-siap, kita akan saksikan duel maut. Skala linear yang dipakai hampir semua trader retail versus skala logaritmik, senjatanya para institusi. Coba deh lihat baik-baik. Yang kiri ini cara kita para retail ngelihat chart pakai skala linear. Pergerakan 100 dolar pas harga Bitcoin 10.000 dolar, kelihatannya sama gedenya sama pergerakan 100 dolar pas harganya 60.000 dolar. Aneh kan? Padahal persentasenya kan jauh banget bedanya. Inilah yang namanya distorsi. Nah sekarang lihat yang kanan, ini cara para raksasa main pakai skala logaritmik. Skala ini pinter, dia nggak peduli nilai dolarnya, tapi persentasenya. Kenaikan 100% ya bakal kelihatan 100%, mau harganya berapapun. Hasilnya jauh lebih presisi, akurat banget. Gini deh, sumber riset kita bilang begini, dan ini tajam banget.
Memaksakan Fibonacci di grafik linear untuk aset yang geraknya eksponensial itu adalah sebuah kesalahan fatal yang merusak pemahaman kita soal struktur harga. Jadi ini bukan opini ya, ini fakta matematis. Terus, kenapa sih satu detail kecil ini jadi penting banget? Jawabannya simple. Karena pasar itu udah bukan lagi digerakin sama emosi manusia. Pasar sekarang digerakin sama mesin. Selamat datang di dunianya para algobot. Angka ini mungkin bikin kaget. 80%. Yap, benar. Sampai 80% dari semua volume trading di pasar kripto itu bukan manusia yang ngeklik. Semuanya dikendaliin sama robot super canggih namanya mesin High Frequency Trading atau HFT. Terus, siapa yang ngendaliin robot-robot ini? Jelas, bukan trader kayak kita. Kita ngomongin soal raksasa finansial dari Wall Street. Citadel Securities, Jane Street, Jump Trading. Dengerin baik-baik ya, mereka itu nggak nebak-nebak harga. Mereka merekayasa harga. Cara kerja mereka tuh simple, brutal tapi super efisien. 1. Scan. Bot mereka itu nge-scanning semua order book setiap sepersekian detik. 2. Identify. Mereka nggak nyari pola-pola aneh. Mereka cuma nyari satu hal, level Fibonacci logarithmic sebagai target. 3. Execute. Begitu ketemu, boom, mereka langsung pasang order jutaan dolar di level itu. Dan yang terakhir, 4. Engineer. Mereka itu ngebentuk realitas pasar di level yang udah mereka tentuin. Nah, inilah yang disebut self-fulfilling prophecy. Coba bayangin, kalau miliaran dolar semuanya dikontrol sama algoritma yang mikirnya sama, terus mereka kompakan mau beli atau jual di satu level matematika yang sama, ya level itu pasti jadi kenyataan. Ini bukan prediksi lagi namanya. Ini rekayasa pasar. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Yuk kita pakai kode rahasia ini buat bikin peta harga Bitcoin kita sendiri yang jauh lebih presisi. Oke, kita ambil 2 titik data penting di siklus ini. Paling bawahnya di November 2022, sekitar 15.400 dolar. Terus, kita ambil proyeksi puncaknya di 2025. Katakanlah di 124.000 dolar. Nah, sekarang, ayo kita tarik Fibonacci-nya pakai skala logaritmik. Dan, dengan cara yang benar, pakai skala logaritmik, level kunci pertama, yaitu level 0.382, jatuhnya pas di angka 55.894 dolar. Ini bukan garis sembarangan ya, ini benteng pertahanannya para institusi. Dan disinilah kerennya. Angka 55.084 dolar ini ternyata klop banget sama data on-chain yang namanya realized price. Gampangnya, ini tuh harga rata-rata semua Bitcoin dibeli. Ini adalah titik BEP-nya pasar. Zona di mana para smart money dan ETF-ETF raksasa itu pada nyerok barang. Terus gimana kalau koreksinya lebih dalam lagi? Tenang, hitungan logaritmik nunjukin level 0.500 atau titik tengahnya itu ada di 43.698 dolar. Anggap aja ini jaring pengaman terakhir. Kalau sampai ke sini, disitulah para institusi bakal masuk lagi buat borong semuanya. Nah, ini buktinya. Lihat langsung perbedaannya. Tabel ini nunjukin semuanya. Kalau pakai cara lama yang linier, level 0.382-nya ada di 82.518 dolar. Nggak nyambung kan? Tapi kalau pakai cara yang benar, logaritmik, dapatnya 55.894 dolar. Lihat lagi yang level 0.500. Cara lama 69.700, cara benar 43.698. Beda banget. Jadi pertanyaannya simple. Anda mau pakai peta yang mana buat trading? Intinya gini, dalam beberapa menit ini Anda tuh bukan cuma belajar trik baru, Anda baru aja nge-upgrade cara pandang. Dari yang tadinya pakai peta buta yang salah arah, sekarang Anda pegang denah arsitektur pasar yang presisi. Denah yang sama yang dipakai sama pemain-pemain terbesar di dunia. Ini bener-bener ngubah segalanya kan? Anda sekarang nggak lagi nebak-nebak di mana supportnya. Anda tahu persis di mana miliaran dolar itu siap masuk. Jadi, saya tinggalin satu pertanyaan. Buat Anda, setelah tahu cara mainnya smart money, setelah tahu kode rahasianya, apa cara Anda melihat chart bakal tetap sama?